Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Universitas Brawijaya mengambil spirit perjuangan Raden Wijaya dalam internalisasi dan internasionalisasi. Spirit tersebut menurut Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, diwujudkan melalui kegiatan Napak Tilas Raden Wijaya dalam rangka Lustrum UB ke-12. Lari estafet Napak Tilas Raden Wijaya sejauh 107 km merupakan salah satu upaya dari Universitas Brawijaya untuk mengambil inspirasi dan semangat dari perjuangan Raden Wijaya. Sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya memiliki visi yang besar dalam berbagai bidang yang selaras dengan semangat Universitas Brawijaya hari ini. Kita lebih menggali kepada spirit dari Raden Wijaya atau Brawijaya itu sendiri, dan juga spirit yang ada di Kerajaan Majapahit. Spirit apa itu? Yang pertama adalah pada zaman Majapahit itu memiliki keagungan dan juga wilayahnya sampai luar negeri. Jadi spirit keagungan internal dan juga internasionalisasi dari perguruan tinggi itu. Yang kedua adalah pada zaman Kerajaan Majapahit juga, di situ ada spirit tadi Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi ada spirit kita memahami bahwa masyarakat kita itu majemuk. Jadi kita paham tentang keberagaman, dan keberagaman itu tidak hanya untuk nasional Indonesia, tetapi keberagaman itu sampai ke level global. Bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global yang kita harus memahami setiap kelompok-kelompok suku, bangsa, dan negara. Pemirsa, Universitas Brawijaya mengambil spirit perjuangan Raden Wijaya dalam internalisasi dan internasionalisasi. Spirit tersebut menurut Rektor UB Profesor Widodo diwujudkan melalui kegiatan Napak Tilas Raden Wijaya dalam rangka Lustrum UB ke-12. Inisiator lari estafet Napak Tilas Raden Wijaya, Profesor Sasmito Jati, mengungkapkan penguasaan medan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan lari estafet Napak Tilas Raden Wijaya. Selain itu, arus lalu lintas dan pengaturan kecepatan pelari belum seragam sehingga pada 2 etape pertama menguras stamina pelari. Pertama kita belum mengenal medan, jadi terlalu banyak kendaraan, terus polusi dan lain sebagainya, itu membuat lari kita agak berat, satu. Terus yang kedua juga teman-teman belum bisa mengatur pace, karena langsung lari ada yang cepat, tadi banyak yang tertinggal, ditahan, ternyata yang di belakang semakin tertinggal dan tidak mungkin mengejar, ya. Jadi pace-nya yang sulit. Nah, ini harus diatur benar karena perjalanannya ini masih 10 kilo, 12 kilo ini ya, 12 kilo, sehingga nanti harus bisa dibagi mereka yang sudah dijadwalkan, sekarang ada yang istirahat, baru kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan kuat, insya Allah kuat. Ya. Kalau untuk tantangan cuaca sendiri tadi rasanya ya, cuaca itu karena panas dan lembab, jadi metabolisme kan berat. Ya, Indonesia itu bukan hanya panas tapi lembab, itu membutuhkan energi yang lebih tinggi. Ya. Tapi saya lihat teman-teman masih bagus. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini?
Pemirsa, partisipasi pelari dalam lari estafet Napaktilas Raden Wijaya datang dari mahasiswi vokasi UB. Yolanda, mahasiswi vokasi UB, mengaku senang mengikuti lari estafet. Hal ini menjadi pengalaman pertama bagi Yolanda dan sebagai bentuk partisipasi terhadap Disnatalis UB. Pengalaman lari estafet dari Mojokerto menuju Malang menjadi pengalaman bagi Yolanda. Gadis asal Jombang ini mengikuti 2 etape lari dari titik start hingga perempatan bypass Mojokerto. Yang pertama, ya seneng sih soalnya ini pengalaman saya yang pertama buat lari maraton. Yang kedua, ya yang kaki ini terasa sakit. Ya tapi kalau dibuat jalan enggak masalah. Pemirsa, Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Brawijaya akan turun ke semua fakultas untuk menjaring inovasi baru pada tahun 2023. Direktur DIIB Profesor Asep Awaludin Prihanto menjelaskan pihaknya akan banyak turun ke Fakultas Sosial Humaniora untuk menjaring lebih banyak inovasi. Direktur DIIB UB, Profesor Asep Awaludin Prihanto, menyebut banyak inovasi di Fakultas Sosial Humaniora yang belum terdeteksi oleh pihak universitas. Hal ini terjadi karena terkadang peneliti bidang sosial humaniora tidak menyadari sepenuhnya bahwa hasil risetnya termasuk inovasi. DIIB akan gencar turun agar inovasi tersebut lebih banyak terekspos dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Masalahnya inovasi ini saya kira memang tidak bisa terlepas dari proses menghakikan dari temuan-temuan discovery yang ada di fakultas masing-masing. Jadi memang kita harus masuk ke fakultas-fakultas untuk kemudian berpikir secara luas, tidak hanya inovasi itu yang selama ini seolah-olah hanya teman-teman yang fakultas eksakta, tapi juga mulai untuk merambah ke teman-teman yang fakultas-fakultas sos humaniora. Karena di sana saya yakin banyak inovasi yang selama ini memang penelitinya atau dosennya itu masih belum paham bahwa inovasi, dan kita sendiri selama ini masih belum banyak turun ke fakultas-fakultas yang sos humaniora. Pemirsa, sektor konsumsi masih diyakini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Hal ini menurut pengamat pasar modal Universitas Brawijaya, Noval Adib, akan berdampak kepada kenaikan saham di sektor konsumsi dan turunannya. Saham sektor konsumsi seperti Indofood, ICBP, Ramayana, CPIN, dan lainnya diyakini akan bersinar pada tahun 2023. Hal ini disebabkan pemulihan ekonomi pasca pencabutan PPKM akan terus berlanjut. Selain saham konsumsi, saham turunan seperti sektor logistik dan transportasi juga akan terpengaruh sentimen positif dari sektor konsumsi. Ya, di sisi lain juga ada sektor-sektor yang akan terus aktif ya, yaitu saya melihat sektor consumer di sini ya, sektor konsumsi, di mana dalam kondisi apapun yang namanya basic needs itu kan akan tetap dikonsumsi, jadi seperti itu ya. Jadi kayak saham-saham makanan kayak INDF ya kan, ICBP atau CPIN dan lain-lain begitu ya, itu saya kira tetap bisa dipantau lah dan boleh masuk ya, tapi tentu tetap dengan memperhatikan kondisi teknikalnya ya, kapan harus masuk, kapan harus keluar begitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian berikut sektor turunannya ya kan, jadi kalau sektor konsumsi atau consumer goods itu turunannya kemana? Nah, itu mungkin nanti ke transportasi begitu ya, ke yang mendistribusikan sektor-sektor itu. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli.
Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir Selasa 3 Januari 2023 mengumumkan penyesuaian harga BBM di Indonesia per tanggal 3 di seluruh Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi bersifat fluktuatif, evaluasi dilakukan secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar. Dengan harga minyak dunia yang sekarang ini di level $79, maka harga BBM di Indonesia akan mengalami penurunan harga. Adapun harga baru per 3 Januari 2023 sesuai dengan aturan keputusan Menteri ESDM nomor 245K/ME01/MEMM/2022 sebagai perubahan atas keputusan Menteri nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Harga Pertamax minggu ini turun. Wah. Kalau naik juga jangan marah. Kami terus di era efisiensi ini kita terus memperbaiki juga yang ada di Pertamina. Kalau ada persepsi Pertamina ini tidak melakukan efisiensi, salah besar. Tahun ini pun saya cek itu ada penghematan 600 juta. Nah, artinya apa? Ya kita ingin melakukan perbaikan menyeluruh di Pertamina. Pertamax ini kan BBM pasar, konsumer berhak tahu harga minyak dunia naik atau turun gitu kan. Jangan nanti terpersepsikan Pertamina melakukan pemborosan. Ya, harga BBM sudah turun, Pertamina tidak mau menurunkan harga. Kalau kita melakukan transparansi data, kan bagus, masyarakat bisa datang. Oh, harga Pertamax minggu ini turun. Wah. Kalau naik juga jangan marah gitu loh. Nah, ini kita sedang mencoba mengikuti pasar. Tetapi apa membuktikan pemerintah Pertamina hadir. Dikutip dari suara surabaya.net, Neti Renova, Direktur Utama PT JPM mengatakan hal ini sesuai dengan inflasi per 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2022 sebesar 3,2%. Evaluasi dan penyesuaian kenaikan tarif tol ini dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan dasar hukum Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dengan dasar hukum Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor 1752/KPTS/M/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Pandaan Malang dan sesuai dengan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 dan sesuai dengan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol dengan perubahan terakhir pada PP nomor 17 tahun 2021. Pemirsa, industri hotel dan resto di Malang berharap tahun 2023 yang mendekati pemilu 2024 menjadi berkah bagi mereka. Menurut Ketua PHRI Malang, Agus Basuki, tahun 2023 dapat dikatakan tahun politik sehingga akan sering terdapat kegiatan berupa pertemuan, sosialisasi, dan lain-lainnya yang diharapkan akan menggunakan jasa perhotelan. Tahun 2023 yang mendekati tahun politik 2024 diharapkan dapat memberikan efek positif bagi industri perhotelan. Untuk itu, PHRI Malang berharap kepada anggotanya untuk optimis dan kreatif dalam membuat berbagai program bagi hotelnya. Tahun 2023 ini setelah ada PPKM dicabut,
tentunya 2023 kita harus bisa memahami peluang-peluang yang harus diciptakan oleh dunia pariwisata dan perhotelan untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan tingkat hunian yang cukup tinggi. Tentunya dengan program-program seperti yang telah direncanakan oleh masing-masing anggota, masing-masing hotel dan restoran anggota BRI. Kemudian juga harus memahami tentang peluang-peluang di mana tahun 2023 ini termasuk tahun politik. Nah, untuk itu kreasi-kreasi dari dunia perhotelan bagaimana supaya ini bisa juga mendatangkan revenue dari hotel itu sendiri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.